Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang berbahagia, kita oleh Allah semua dianugerahi dengan berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat tubuh yang sempurna. Kemudian Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk berpikir, menimbang-nimbang mana yang benar, mana yang salah. Sesuatu yang benar harus kita jaga dan kemudian kita lestarikan menjadi amalan-amalan yang baik. Tetapi kalau kemudian nikmat yang baik-baik itu dari Allah kemudian kita rusak dengan akhlak kita yang kurang baik, maka tentu ini menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai itu terulang dalam kehidupan kita. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menafsiri tentang kerusakan yang terjadi di bumi dan lautan. Beliau mengatakan al-birru wal lisanu, yang disebut dengan daratan, al-barru yang disebut dengan daratan, wal lisanu adalah lisan, wal bahru yang disebut dengan lautan, wal qalbu. Jadi dhaharal fasadu fil barri wal bahri, yang disebut dengan daratan itu adalah lisan kita. Awal masalah terjadi dalam kehidupan kita sebagai anggota masyarakat pasti dimulai dari mulut kita. Bisakah kita mengeluarkan sesuatu yang baik yang menyebabkan lisan kita itu bisa memberi manfaat kepada orang lain? Tetapi sebaliknya, kalau mulut kita ini suka membincangkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kadang kita jumpai orang itu sukanya meneliti kesalahan orang lain. Bahasa Jawanya senengane itu neliti kesalahan wong liya, kan begitu ya. Suka mencari kesalahan orang lain. Loh, daripada begitu, mari kita sibuk dengan mencari kesalahan yang ada dalam diri kita. Sebelum kita ini membincangkan kejelekan orang lain, alangkah bagusnya kalau kita ini bisa meneliti kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kita berpikir 1000 kali kalau mau menjelekkan orang lain, itu kita, apakah diri kita ini sudah bagus ya kalau kita mau menjelek-jelekan orang lain. Maka mari kita jaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang ini ditentukan oleh kemampuannya menjaga lisannya. Maka bagaimana agar di dalam kehidupan kita sehari-hari, lingkungan yang paling kecil, kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita menjadi baik karena lisan kita terjaga. Kepada istri kita, kepada suami kita mengatakan yang baik-baik, fa insya Allah keluarga itu menjadi sakinah. Tetapi kalau seorang istri misalnya tidak pernah ngasih duit kok minta dimasakkan, misalnya begitu. Atau sebaliknya, sudah dikasih duit tetapi kemudian nggak pernah menciptakan kehidupan yang harmonis di dalam keluarga, misalnya begitu. Maka ini adalah awal dari petaka bagaimana keharmonisan keluarga itu menjadi terganggu. Maka bagaimana lisan kita ini bisa terjaga dengan baik, kemudian hati ini juga bisa terjaga dengan baik. Fa idza fasadal lisanu
bakat alihin nufus. Kalau kemudian lisan kita ini rusak, maka jiwa itu akan meronta menangis. Biasanya orang kalau di awal-awal itu ngomong jelek itu tidak pernah terfikir apa yang terjadi nanti, kan begitu. Tapi begitu orang bisa menyesali, saya tadi kok ngomong seperti itu, menyakitkan orang lain, maka yang terjadi itu adalah penyesalan. Wa idza fasadal qalbu bakat alaihimul malaikah. Kalau kemudian hati kita ini rusak, maka para malaikat akan sedih menyaksikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pemirsa yang berbahagia, lisan sebagai daratan dan hati sebagai lautan. Bagaimana dua hal itu selalu kita perbaiki dengan cara mengikutinya dengan amalan-amalan yang baik. Kita jaga lisan kita dari sesuatu yang tidak ada gunanya. Kita jaga hati kita dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang lain itu menjadi kurang enak ya. Kadang orang kalau tidak suka dengan orang lain itu, dia nggak pernah memikirkan bahwa omongannya itu menyebabkan orang lain menjadi gelisah. Dan itu dari perbuatan yang dia lakukan. Lupa kalau itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kita perlu mengingat nasihat Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'di jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia tidak menyakiti hati tetangganya. Dari mana itu? Dimulai dari menjaga lisan kita agar tidak membincangkan kejelekan-kejelekan orang lain, sehingga dengan seperti itu lisan kita terjaga, hati kita tidak menumpuk-numpuk dengan penyakit yang menjadi sebab jangan-jangan lisan dan hati kita yang tidak terjaga justru akan menimbulkan penyakit yang itu menjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pemirsa yang berbahagia, bagaimana di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kalau lisan kita ngomong yang nggak baik-baik, misalnya suka mengumpat-ngumpat orang lain, dan hati kita ini kita penuhi dengan sesuatu yang menyebabkan amalan-amalan baik kita menjadi hancur, maka kita perlu mengingat nasihat Rasulullah, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun naru al khataba. Jagalah diri kalian dari berbuat hasud, iri, dengki, karena sejatinya iri dan dengki itu bisa menghancurkan amalan-amalan baik, sebagaimana api itu bisa menghancurkan kayu. Maka jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini menjadi tidak ada gunanya karena mulut kita yang tidak terjaga, hati kita yang kita penuhi dengan kejengkelan yang menyebabkan akhirnya yang gawe mumet awake dhewe sebenarnya, kan begitu ya. Sehingga kita berharap mari kita mulai berlatih menjaga lisan kita, menjaga hati kita dari sesuatu yang tidak ada gunanya, dengan berharap kalau kita mampu menjaga lisan dan hati kita, Allah akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak solihah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lingkungan kita dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lingkungan yang baik yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah dan menjadi lingkungan yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah akan berkenan menjaga lisan kita, menjaga hati kita dari prasangka buruk yang menyebabkan kehidupan kita tidak menjadi baik,
Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita akan dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, menjaga lisan dan hati kita dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa asmaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.